Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Faslun, bermula ini satu fasal pada menyatakan zuhud, yakni benci akan dunia. Inilah diartikan zuhud. Baik, kita lihat dalam kamus. Apa arti zuhud? Zahida, yazhadu. Zahida fil madhi, past tense. Yazhadu fil mudhari, present continuous tense. Zahida ani syai'i artinya a'rada anhu. A'rada anhu, berpaling darinya. Watarokahu, dan meninggalkannya. Itulah dia ya. Jadi, zahida ani syai'i, zuhud dari sesuatu. Kalau bahasa Indonesia, zuhud terhadap sesuatu, maknanya adalah a'rada anhu, berpaling dari sesuatu itu, watarokahu, dan meninggalkannya. Di sini Tuan Syekh langsung menyebutkan zuhud benci akan dunia. Yang perlu diingat, zuhud ini adalah kerja hati. Zuhud adalah kerja hati. Fisik kita mustahil meninggalkan dunia ini. Siapa suri tauladan terbaik? Ya Rasulullah. Rasulullah fisiknya, fikirannya ada di dunia ini mengurus kita, manusia. Ya, jadi hati-hati. Zuhud itu kerja batin, laku batin, sikap spiritual terhadap dunia. Sementara fisik kita, contoh terbaik yang memahami agama ini adalah para sahabat. Lihatlah mereka, bahwa ada di antara mereka yang miskin papa, ya. Ada di antara mereka kaya raya, ya. Tapi apakah yang kaya raya sahabat tidak zuhud? Mustahil. Karena sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman itu kaya raya. Bahkan mereka disebut Rasulullah termasuk di antara 10 yang dijamin masuk surga. Ini harap diingat. Ya, jadi zuhud itu adalah laku batin, kerja dalam, kerja hati, jiwa, spiritual kita, bukan fisik, bukan raga. Raga kita, fisik kita tidak bisa lepas dari hidup dunia. Tiada suri tauladan di atas itu kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah disebut arti zuhud secara bahasa. Secara agama, zuhud itu tarku mala yanfa'u fil akhirati, meninggalkan apa saja yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Apa saja. Apa sajalah yang tidak bermanfaat ke akhirat itu ditinggalkan. Sehingga boleh dikata zuhud itu adalah, kalau kita fahami sebaliknya, zuhud itu adalah sikap hati kita tidak tergantung kepada apa saja yang tidak bermanfaat kepada akhirat. Jadi batin kita tidak tergantung, tidak terikat, tidak terpaut kepada apa saja yang tidak bermanfaat kepada akhirat. Sehingga kalau kita balikkan secara positif, hati kita terikat dan memanfaatkan apa saja yang bermanfaat untuk ke akhirat. Jadi zuhud itu secara negatif tinggalkan, secara positif rebut. Itu dia, ya. Jadi secara negatif tinggalkan yang tidak bermanfaat, secara positif rebut apa yang bermanfaat di akhirat. Itu sebagai sikap. Hati-hati ya. Jangan nanti salah faham terhadap konsep zuhud ini. Konsep zuhud ini cukup cerdas, cukup brilian. Ini kalau orang bersikap zuhud. Baik, maka yaitu martabat yang tinggi, yang terlebih dekat kepada hak Ta'ala. Jadi orang zuhud itu sikap yang dekat ke Allah Ta'ala. Makin zuhud, makin dekat. Karena manakala benci akan dunia itu melazimkan gemar akan akhirat. Jadi orang kalau sudah tidaklah dia mengambil yang tidak bermanfaat, maka dengan sendirinya dia mengambil yang bermanfaat. Itu dengan sendirinya begitu. Ditinggalkannya hal-hal yang tidak bermanfaat, tentu dengan sendirinya dia mengambil yang bermanfaat. Jadi ditinggalkannya dunia, diambilnya akhirat. Sudah demikian. Jadi hati-hati maksud meninggalkan dunia ini. Ya, apa-apa yang tidak bermanfaat kepada akhirat itu dunia. Apa-apa yang bermanfaat kepada akhirat itu akhirat. Kita secara fisik tidak berada di akhirat, tapi sikap kita mestilah memanfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat, sehingga seakan-akan kita di dunia ini sudah di akhirat. Seakan-akan begitu. Ini jangan salah paham ya.
Kalau dah benci dia kepada dunia, Tuan Syekh tadi menyebutnya benci, tapi saya sudah menyebutkan secara bahasa Arab maupun secara istilah, ya. Ah, kalau dia begitu, maka kalau dia zuhud, pastilah dia gemar akhirat. Gemar akhirat itulah perangai yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, oleh Hak Ta'ala. Hak adalah Asmaul Husna, makna Allah Ta'ala. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, izhad fid dunya hibbakallah. Tinggalkan olehmu akan dunia. Tinggalkan. Niscaya kasih Allah Ta'ala akan dikau. Ini hadis ini ada sambungannya lagi ya. Sambungan hadis itu masih ada lagi. Izhad fid dunya hibbakallah wazhad fi ma indan nas hibbakan nas. Hadis ini statusnya adalah hasan riwayat Imam Ibnu Majah. Tinggalkan olehmu akan dunia. Nah, ini kan kalau orang tidak paham, sedangkan kita masih di dunia, bagaimana meninggalkannya? Nah, maka maksudnya bukan fisik. Bukan fisik. Ini adalah laku batin, kerja spiritual, sikap jiwa. Hati tidak tergantung kepada dunia. Payah ya iya, inilah proses latihannya. Dan seberapa kuat kita zuhud, kita bisa mengukur sebegitulah dekat kita kepada akhirat yang dengan sendirinya dekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada klaim-klaiman, kita bisa mengukur diri sendiri. Niscaya kasih Allah Ta'ala akan dikau sudah tentu kena kasih Allah. Allah tak mau diduakan kasihnya. Ya, dan jangan kau hiraukan barang suatu yang pada tangan manusia. Jangan kau hiraukan. Ini terjemahan dari izhad fima indan nas. Izhad fima indan nas. Jangan kau hiraukan sesuatu yang pada tangan manusia. Ini arti zuhud juga. Jadi tidak hirau. Karena dia tidak tergantung di hati dia. Niscaya dikasih akan dikau oleh manusia. Jadi kalau kita tidak usil, tidak nyinyir atas benda orang, orang pun suka sama kita. Kan begitu juga. Ya, ini harap diperhatikan. Ada hadis lagi, izhad fit dunya, adkhilillah hikmata fi qalbika. Teks seperti ini saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi ada yang mirip dengan teks seperti ini. Hadis Ibnu Majah juga, tapi hadisnya dhaif. Di antaranya dari Abi Khalad. Abi Khalad bilang Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitum rajul qad u'tiya zuhdan fid dunya wa qilata mantiqin faqtaribu minhu fa innahu yulqil hikmata." Kalau kalian nampak orang zuhud di dunia, kemudian kurang cakap dia, kecuali yang penting-penting saja, dekati kalian dia. Dia sudah Allah berikan hikmah. Itu ada hadisnya. Yang seperti di kitab kita, saya belum dapat hadisnya. Mana tahu ada di antara kita yang tahu, tolong kabari saya. Berikan catatan di komentar video ini, ya. Baik. Tapi hadis yang kita baca barusan dari Imam Ibnu Majah itu statusnya adalah dhaif, ya. Ini harap difahamkan, ya. Jangan keliru kita. Tinggalkan olehmu akan dunia, niscaya dimasuki Allah Ta'ala ke dalam hatimu ilmu hikmah, yaitu ilmu hakikat. Apa hikmah? Banyak sekali arti hikmah di dalam Al-Quran maupun hadis. Satu di antaranya adalah kemampuan memahami di seberang peristiwa. Itu hikmah. Hikmah itu kemampuan memahami di seberang peristiwa. Di seberang, itulah namanya i'tibar. I'tabara ya'tabiru i'tibar. Itu di seberang. Maka Al-Quran sebut fa'tabiru, fa'tabiru, fa'tabiru. Itu Al-Quran sebut. Di antaranya perhatikan nanti surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 2. Di ujungnya itu Allah sebut fa'tabiru ya ulil absar. Selalu kita mengartikan fa'tabiru itu ambillah menjadi pelajaran, tak salah ya. Karena dari apa yang kita lihat itu diambillah pelajaran. Fa'tabiru, orang Indonesia menjadikan fa'tabiru i'tibar. I'tibar asal bahasa Arab. I'tabara, ya'tabiru, i'tibaran, i'tibar. I'tibar bahasa Indonesia pun artinya pelajaran. Asal kata i'tibar abaro. Abaro artinya menyeberang. Tengok, abiri sabilin, penyeberang jalan. Itu ada dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran itu disebut abiri sabilin. Di terjemahan disebut abiri sabilin. Itu sekedar berlalu saja, melintas jalan. Jadi abir itu
Abara itu menyeberang. Hikmah itu adalah kemampuan iktibar, kemampuan menyeberang, menyeberang jalan. Maksudnya menyeberangi peristiwa, ada apa di sebalik peristiwa itu. Nah, orang-orang yang zuhud itu Allah beri hikmah, Allah beri kemampuan melihat di seberang peristiwa. Itu ya, kadang-kadang kita mengalami sesuatu nggak ngerti kita apa sebenarnya ada di sesuatu ini. Itu insya Allah kalau orang-orang yang zuhud, semakin Allah berhikmah, semakin tahu dia apa yang ada di seberang peristiwa itu. Dan itu bagian dari rahasia Allah yang Allah bocorkan kepada kita. Ya, maka ketika itu nyatalah kau pandang hakikat dunia ini, dan nyatalah kau pandang hakikat akhirat itu, sehingga kau ambillah akan yang terlebih baik bagimu dan yang terlebih kekal. Ambillah yang lebih baik, ambil lebih kekal. Maksudnya akhirat lebih baik, lebih kekal, karena di akhirat hanya ada dua saja, surga dan neraka. Tentu surgalah lebih baik dari dunia ini, lebih kekal oleh karena akhirat menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tiada kesudahan, tiada akhir. Sementara dunia ini ada akhirnya. Itu ya, hati-hati. Jangan lupa, jangan salah paham kita. Dunia ini tak ada baik-baiknya. Rasulullah hidupnya di dunia apa tidak baik? Rasulullah bahagian daripada dunia. Jadi kalau kita bilang tidak ada baik-baiknya dan termasuk Rasulullah di situ apa tidak murtad? Maka maksudnya lebih baik. Ya jelaslah lebih baik akhirat dari dunia. Sebab di akhirat walau ada neraka kan ada surga. Kita yang masuk surga itu jauh lebih baik daripada dunia. Begitu. Ini mau hati-hati ya. Baik, ini ada kisah-kisah berdasarkan hadis. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW tatkala datang kaum Ansor kepada beliau. Tatkala didengar mereka banyak harta diberi akan dia orang. Ini bukan bayi ya, banyak. Didengar oleh mereka banyak harta yang diberi oleh Allah akan dia orang. Maksudnya dia orang ini Rasulullah Muhammad SAW. Mereka dengar, mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami dengar baginda dapat banyak harta. Maka tertawa-tawalah Nabi Muhammad SAW serta katanya, aku sangka akan kamu datang nih pastilah kepada kami karena kamu dengar banyak harta padaku. Kata Rasulullah, aku kusangka kalian ini datang nih pasti nih karena kalian pikir aku banyak harta. Artinya Rasulullah berusaha tidak, inilah keakraban Rasulullah dengan sahabat, dengan seluruh umat manusia. Kalian kan, kalian datang nih pasti karena kalian pikir aku banyak harta kan? Kira-kira begitu. Maka jawab mereka, bahkan ya Rasulullah, bahkan karena itu, sukacitakan oleh kamu akan barang yang ada padaku. Sukacitakan oleh kamu akan barang yang ada padaku. Maksud Rasulullah, senanglah kalian, gembiralah kalian, berbahagialah kalian karena apa yang ada pada diriku. Apa yang ada pada diriku ini berbeda yang dimaksud Rasulullah dengan apa yang mereka maksud. Kita lihat. Maka demi Allah tiada ku takut atas kamu papa. Aku tak takut kalian miskin, kata Rasulullah. Tetapi yang ku takut atas kamu banyak dunia jua. Itu yang ku takut, kata Rasulullah. Apa efeknya? Apabila banyak dunia, niscaya jadi celaka kamu, seperti celaka kamu, jadi celaka kamu, seperti celaka orang dahulu-dahulu daripada kamu. Maka ku takut atas kamu akan dunia dan akan perempuan. Jadi takut aku kalian celaka. Kalau gitu dunia buruk, dunia negatif. Kalau begitu sama juga lah kita bilang perempuan buruk, perempuan negatif, karena perempuan bagian daripada dunia. Padahal di situ ada ibunda manusia, yaitu Siti Hawa. Di situ ada para ummahatul mukminin, di situ ada perempuan-perempuan teladan, bahkan istri kita adalah dunia. Berarti buruk? Tidak. Tergantung bagaimana penyikapan kita terhadap dunia itu. Cuma Rasulullah mau mengingatkan, inilah Rasulullah yang sedap-sedap, kalian dah paham. Yang buruk-buruknya ini ku kasih tahu. Gitu kira-kira. Karena ia sebab bagi sesat kamu. Itu kata Rasulullah. Ia sesat, ia penyebab sesat. Dunia nih kalau tak pandai-pandai kalian, kata Rasul, sesat kalian. Perempuan pun begitu juga. Karena yang datang laki-laki. Tentu kalau datang yang perempuan pun Rasulullah bilang, laki-laki pun begitu juga. Bisa buat kalian sesat, ada berapa banyak kenyataannya. Hanya pada faktanya yang datang saat itu para lelaki. Jadi Rasulullah bilang lah, perempuan itu bisa membahayakan. Kalau begitu kita musuhi perempuan. Rasulullah menikah, syariat Islam ada nikah kawin. Itu untuk apa? Bahkan salah satu surat Al-Quran An-Nisa. Jadi cara melihatnya nih hati-hati. Hai murid, adalah segala dunia tatkala matimu jadi 3 perkara. Suatu yang mengikat akan dikau hingga putus napasmu, yaitu harta. Yang mengikut, bukan mengikat ya. Dunia ini ada 3.
tatkala kau mati. Satu yang mengikut kamu hingga putus napasmu, itulah harta. Dan satu pula yang mengikut akan kau hingga kubur, yaitulah segala keluarga kamu. Ya, sampai kita mati dah selesai. Ah, Harta jadi milik ahli waris. Masuk dalam kubur kita, keluarga. Dan satu pula yang mengikut akan kau hingga akhir, yaitu amal. Tiga ya, maka tilih olehmu. Amal ini perbuatan. Segala perbuatan dalam bahasa Arabnya amal. Ada banyak kosakata dalam bahasa Arab yang artinya amal, yang artinya perbuatan. Amal perbuatan, fi'il perbuatan, ya banyak. Ini amal. Amal itu perbuatan. Karena dalam pikiran orang Indonesia sebut amal, sholat, puasa, zakat, haji, sodako, bacot, itu saja. Padahal semua perbuatan adalah amal. Tinggal nanti kalimat setelahnya, amal itu solihkah atau tolih. Solih baik, tolih buruk. Itu saja. Jadi kata Tuan Syekh begitu, dan ini dari hadis Rasulullah. Ingat ya, jadi tiga perkara yang mengikut kita. Harta, keluarga, dan perbuatan. Maka pilih olehmu, hai murid, yang mana terlebih kasih kepadamu. Maka ambil olehmu akan dia sebagai akan taulanmu menjadi kawanmu. Maka ketika itu perbuat olehmu di dalam dunia ini seperti kata Nabi Muhammad SAW. Kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadikanlah olehmu akan dirimu di dalam dunia seolah-olah engkau itu orang yang berdagang, orang musafir, orang yang katakanlah sebagai orang asing. Ini ya. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini ya. Kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadilah jadilah dirimu di dunia ini seakan engkau orang berdagang. Orang berdagang kan diambilnya dari satu tempat benda yang akan didagangkan, pergi ke tempat lain. Didagangkannya barang tadi. Ambil lagi, pergi tempat lain, dagangkannya lagi. Begitu. Jadi ambil dunia ini untuk kepentingan kejayaan perdagangan kita di akhirat. Itu maksudnya. Jangan nanti disalah paham negatif. Ya, lihat. Maka kalau orang berdagang itu tiada hirau ia akan tempat yang baik, tiada mengambil bekal, ia melainkan sekedar memada tatkala berdagangnya. Itu berapa banyak dia mau untung dari dagang dia, diambil itu. Diambil. Sekadar, jadi macam kita, seberapa besar kapling yang kita inginkan di dalam surga. Ya ambil ini dari dunia ini. Mau kapling yang sederhana saja 6 kali 6, ya itulah yang kita dapat nanti di dalam surga. Mau yang rumah, villa, mewah, hebat, segala macam, cukup dengan segala fasilitas yang luar biasa. Ambillah dari dunia. Sekedar mau kita. Ini harap difahamkan ya. Dalam bahasa Indonesia lama, yang itu dalam bahasa Melayu, orang berdagang itu maksudnya adalah musafir. Orang yang berdagang itu adalah musafir. Orang yang musafir diambilnya hal-hal yang sangat diperlukannya dalam perjalanan itu, sehingga apa yang membebani dia tidak akan ambil. Lah tergantung apa yang diperlukan. Nah, ini harap dipahami ya. Ibarat kata macam pendaki, banyak barang yang mau dibawanya. Kalau memang semua itu diperlukan, bawa semua diperlukan di atas nanti. Kan begitu. Tapi jangan jadi negatif. Tinggalkan ini semua. Lah ya, enggak. Ya. Seperti demikianlah lain daripadanya. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku lihat ashabus suffah. 70 mereka itu, ashabus suffah ini adalah sahabat-sahabat Nabi, miskin, tidak punya harta, tidak punya keluarga atau tempat tinggal saat hijrah ke Madinah. Ya, mereka tinggal di serambi belakang Masjid Nabawi, sehingga di sebelah mereka ahlus suffah. Ya, mereka ibadah saja, menuntut ilmu, belajarlah dari Rasulullah ya. Hidup mereka bergantung pada sedekah dan perhatian Rasulullah. Rasulullah dari mana pula hartanya kalau tidak di antaranya dari sahabat. Jadi jangan salah paham kita. Lah sahabat kan punya harta, kasih ke Rasulullah. Rasulullah kasih ke ahlu suffah. Jadi tetap saja harta itu penting. Maka untuk apanya? Itu yang menjadi persoalan zuhud tidak zuhud ini. Zuhud tidak zuhud ini itu persoalannya. Kita ambil harta, tergantung tidak hati kita kepada harta. Kalau tergantung hati kita kepada harta, tak akan kita mau sedekahkan dia. Kita mau milih saja dia. Padahal kita akan berpisah dari dia. Maka dia akan gunakan harta itu untuk kejayaan dia di akhirat nanti. Itu zuhud. Ya, sufah. Itu artinya adalah serambi atau bagian belakang yang diberi atap. Di bagian belakang Masjid Rasulullah pada masa itu. Itu sufah, ahlu sufah, mereka tinggal di situ, ya. Nah, kata Abu Hurairah, mereka itu tiada aku lihat
akan seorang jua pun berpegang, melainkan ada padanya selendang atau baju kasar. Nah, itulah yang milik mereka. Namanya sahabat miskin. Mereka rela tinggalkan harta, kekayaan mereka, properti mereka, demi hijrah bersama Rasulullah menyelamatkan iman. Nah, ternyata mereka sampai ke Madinah tidak punya usaha, ya, belum punya, ya mungkin itulah yang mereka alami, ya. Nah, maka inilah yang mereka miliki, selendang atau baju kasar. Sesungguhnya telah mengikut mereka itu akan dia pada ruko mereka itu. Setengah daripadanya sampai kainnya hingga betis, setengah daripadanya hingga hampir ke mata kaki. Maka tiada hirau mereka itu akan dia. Waktu sholat nampak lewat Abu Hurairah, kain mereka itu pendek, menunjukkan bahan kain itu sikit. Itulah yang ada pada mereka. Dan kata Nabi Muhammad SAW, dan kata Nabi SAW berkata, anak Adam, hartaku. Kata Nabi Muhammad SAW, maksud Rasulullah begini. Dan kata Nabi Muhammad SAW, berkata anak Adam, berkata manusia, hartaku, 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 hartaku. Kira-kira begitu. Ya, dalam hadis Rasulullah sebut sekali saja, hartaku, hartaku, hartaku. Kata Rasulullah apa? Tiadalah bagimu, hai anak Adam, daripada harta yang sebetul-betul harta milikmu itu, melainkan barang yang telah engkau makan dan engkau pakai, maka engkau hancurkan akan dia, atau yang telah engkau beri sedekah, maka yaitulah yang kekal bagimu dalam akhirat. Lihat ini kan semua fungsi-fungsi. Jadi hartamu yang sebenarnya adalah yang berfungsi untukmu. Nah, itu fungsi yang sebenar menurut agama, bukan untuk kemegahan, keagungan, kehidupan dunia. Itu fungsi juga, tapi tidak fungsi sebenar, karena itu akan hilang. Tapi kalau harta itu kau makan, kau lantas habis makan, kau gunakan tenaga yang dapat dari harta itu untuk beribadah, maka itulah fungsi harta. Jadi bagaimana kita memfungsikannya untuk sedekah kalau tidak punya harta? Bagaimana untuk kepentingan agama kalau tidak punya harta? Kan tak ada kan tak bisa kita. Nah, makanya fungsi harta itu penting. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah Nabi Muhammad SAW tidur ia pada peratas. Nah, peratas ini artinya adalah alas yang kasar talinya. Bahannya itu kalau macam kita dulu tikar anyaman dari pandan, daun pandan. Dulu semasa kita di Medan ini ada juga tikar yang terbuat dari bilah-bilah bambu. Kecil-kecil dia. Gitulah kira-kira memahamkannya. Jangan pula nanti saya dibantah dikatakan, mana ada Rasulullah tikar pandan, tikar bambu. Tidak begitu. Ini sekedar untuk mendekatkan paham saja. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, tidur Rasulullah di atas tikar, peratas tikar yang kasar. Kadang ini waktu mengaji dulu, guru sebutnya peratus. Nah, ya. Nah, itu tikar, ya, yang kasar talinya. Maka berdiri ya Rasulullah, padahal berbekas talinya pada lambungnya. Maka kata kami, ya Rasulullah, kami perusahakanlah di kau tilam. Kami usahakan untuk engkau tilam ya Rasulullah. Maka katanya, apa bagiku, tiada ada aku dalam dunia ini melainkan seperti orang yang berjalan. Maka bernaung ia pada bawah pohon kayu, kemudian berjalan ia pula dan meninggalkan dia. Itu kata Rasul, tak usah buat-buat begitu. Ini hidup dunia ini macam orang yang berjalan saja. Seperti orang musafir, aku pun begitu. Panas dia berlindung di bawah pohon, habis itu mau jalan-jalan lagi, dia ditinggalkannya pohon itu. Begitu kata Rasulullah. Sebab ada hikmah. Kalaulah Rasulullah ikuti itu, apa yang dikatakan sahabat, maka itu nanti jadi alasan orang untuk memiliki benda-benda dunia yang tidak perlu. Jadi Rasulullah itu sesungguhnya orang kaya, cuma hidupnya sederhana. Buktinya malaikat pernah menawarkan beliau untuk mengubah bukit Uhud menjadi emas. Rasulullah tidak mau. Itu artinya Rasulullah kaya. Cuma Rasulullah memilih hidup yang sederhana. Nah, dengan hadis ini, Rasulullah mengajarkan kita agar tidak terpaut, terikat dengan hidup dunia ini. Yang ada adalah manfaatkan dunia. Itu zuhud. Maka tiri olehmu, hai saudaraku, betapa hal nabimu di dalam dunia ini, betapa pula halmu di dalamnya. Dan jika ada engkau setengah daripada orang ikut nabi, maka perangailah olehmu sepertinya. Syahdan, tiada hilang nama zuhud dan tiada kurang martabatnya di dalam akhirat. Itu dengan mengambil daripadanya sekedar memadan nafkah bagi dirinya dan ahlinya, keluarganya, dan dengan menaruh menyimpan harta karenanya untuk dirinya dan keluarganya hingga mencukup setahun.
Jadi kalau orang mengambil dunia untuk keperluan nafkah dia, dan nafkah orang yang dia tanggung jawab, bahkan untuk setahun, nah, dia simpan itu tidak disebut orang yang tidak zuhud, tidak hilang nama zuhud dari diri dia, tidak hilang, ya, sama sekali tidak hilang. Ah, ya, sekedar ini hati-hati dalam bahasa Indonesia, kalau sekedar itu artinya ya apa adanya sedikit, tidak. Arti sekedar itu ya ukurlah seukuran. Nah, bahasa Indonesia kalau sekedar itu maknanya sedikit saja, Bu. Coba artikan sekadar itu seukuran. Seukuran yang perlu untuk dia, keluarga yang dia wajib tanggung nafkahnya. Dia simpan malah untuk setahun. Itu tidak disebut tidak zuhud. Dia tetap disebut zuhud. Inilah pada iktibar ahlinya. Dan iktibar dirinya yang tiada ahli baginya. Maka ini pada iktibar ahlinya. Artinya ditinjau dari segi kalau dia punya istri. Atau kita luaskan, yang wajib dia tanggung nafkahnya. Nah, itu lebih tepat. Bukan hanya istri. Ya, bagaimana kalau dia punya anak pula? Karena dalam mazhab fikih, tanggung jawab seorang memberi nafkah itu khilaf antara para ulama. Ya, khilaf. Ada yang mengatakan hanya ke atas ke bawah, orang tuanya, ya mak dia, kakek nenek terus ke atas, anak cucu ke bawah. Ada pula nanti yang mengatakan kiri kanan pun masuk torof atau hawash, ya. Kiri kanan masuk, yaitu abang adik dia masuk. Berarti kalau ke atas paman uak dia, pakcik uak dia, pakcik dia uak dia masuk. Bahkan nanti ada ulama yang mengatakan asal ada hubungan darah, semua wajib tanggung nafkah dia. Itu begitu. Saya tak masukkan ke sana untuk bincang lebih lanjut. Yang penting dia ambil dunia ini untuk nafkah dia, untuk nafkah orang yang dia wajib nafkahi, dan dia simpan setahun. Itu tetap disebut zuhud. Dan iktibar dirinya yang tiada ahli baginya, maka tiada harus menaruh makanan. Kalau iktibar dirinya pula hanya untuk dirinya saja, untuk dirinya saja, bagaimana? Maka haram, tiada harus itu haram, menyimpan, menaruh itu menyimpan makanan pagi-pagi hingga petang. Ya, sampai begini. Ini tentu sangat halus. Ini sangat halus. Ini membutuhkan kekuatan iman yang tinggi. Yang kita lihat para sahabat, ya, adakah mereka menyimpan atau tidak pagi untuk petang? Itu kita lihat sahabat. Tidak ada dalil yang secara spesifik menunjukkan sahabat Nabi menyimpan dari makanan dari pagi untuk petang. Tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Bukan berarti mereka tidak menyimpan, bukan. Namun prinsip kehati-hatian di dalam agama kita dan pengelolaan sumber daya serta anjuran untuk makan secukupnya itu dapat menjadi dasar bahwa pada zaman itu pun ada yang menyimpan makanan. Ini harap dipahamkan secara hati-hati, dan agama juga tidak mengajarkan kita untuk boros. Ya, hanya maksud Tuan Syekh di sini tadi, jangan sempat tergantung hatimu pada makanan. Sehingga makanan pagi kau simpan untuk petang tergantung di situ. Itu belum zuhud juga. Jadi ini persoalannya persoalan ketergantungan, keterikatan hati kepada sesuatu. Ini harap difahamkan. Tetapi jika makan ia sekedar kuasa berbuat ibadat, maka yang lebih utama daripadanya niscaya disedekahkan akan dia, tidak mau menaruh dia sekali-sekali sama sekali. Makan saja, lebihnya sedekahkan. Macam ahlu sufah sama sekali tak ada, dari sahabat yang lain. Ini mau dipahamkan secara luas, sebab nanti bisa timbulnya jadi begini. Cari aja secukupnya, lebihnya besok, kesudahan dia jadi boros. Kesudahan dia jadi boros. Tidak dia tinjau dengan benar, akibatnya dia jadi boros. Simpan, tak usah simpan-simpan, sedekah saja, sedekah saja. Satu dia jadi boros, kedua malas. Besok ada lagi, nanti sore biar Allah Ta'ala yang menyediakan. Tapi dia malas. Padahal maksud di sini bukan begitu. Maksud di sini itu jangan terikat pada sesuatu. Sehingga ditimbulkan kesan kalau menyiapkan makanan siang pada pagi hari terikat sama itu. Padahal kan ada tinjauan yang lebih luas lagi. Kita menyiapkannya di antaranya entah orang lain perlu satu.
Yang kedua, kita tak tahu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini rezeki daripada Allah taala. Dan tadi sudah disebut, menyimpan setahun itu tidak disebut orang yang tidak zuhud. Nah, ini hati-hati ya. Lagi tiada hilang nama zuhud dengan memakai pakaian yang menutup auratnya. Maka jika memakaikan pakaian yang baik-baik, maka itu hilang ya daripada nama zuhud. Hati-hati kalimat yang baik-baik. Kalau gitu pakai sajalah pakaian yang koyak-koyak, lusuh-lusuh. Bukan, maksudnya memakai pakaian yang tidak perlu. Memakai pakaian yang tidak perlu, itu keluarlah dari nama zuhud. Ini kalau diperlukan. Dia businessman, businesswoman, misal kata. Kalau memakai pakaian yang sederhana, itu bisa membahayakan mitra bisnis. Investasi dari mitra kita bisa menjadi terganggu. Hingga dipakailah pakaian yang mewah-mewah, dan itu perlu. Sebab dengan dapat kita berusaha, menjalankan usaha, apalagi makin berkembang, semakin banyak sedekah yang bisa kita berikan. Makin banyak orang yang perlu bisa kita bantukan. Nah, jadi ini mau luas cara melihatnya ya. Jadi yang baik-baik ini maksudnya yang tidak perlu. Jadi jangan nanti difahamkan betul lah orang zuhud nih ketinggalan. Pakaiannya nggak boleh yang baik-baik, yang buruk-buruk, koyak-koyak. Wah, ini keliru ya. Jadi maksudnya itu yang tidak perlu. Jadi kalau dia memakai yang tidak perlu, hilanglah nama zuhud, jelaslah. Maka yang terlebih sempurna makna zuhud itu, zuhud arifin, yaitu hina padanya dan keji padanya segala nikmat yang di dalam dunia ini. Hina keji, berarti menjijikkan. Nah, ini kan berbahaya lagi. Bukankah Rasulullah juga bahagian dari dunia ini? Maksudnya hina dan keji, ya tadilah, bagaimana sikap kita terhadap benda-benda yang gini, terhadap benda-benda eh, yang kecil-kecil. Nah, atau mudahnya terhadap benda-benda yang tidak penting. Nah, saya seorang nelayan. Macam mana cara saya memandang terhadap dayung untuk sampan dan cangkul untuk ngolah tanah? Macam mana? Pasti tak sama. Pasti tidak sama. Saya pasti memandang cangkul itu tidak penting berbanding dayung untuk sampan saya. Karena saya memang nelayan. Gitu maksudnya. Jadi, tapi tidaklah dipandang cangkul itu benda yang sepele, tidak. Nah, orang-orang arifin memandang dunia ini seperti itu. Karena yang diperlukan di akhirat itu, misal kata kalau saya nelayan adalah dayungnya, bukan cangkulnya. Sebaliknya kalau saya petani, bukan dayung sampan itu pula yang saya perlukan di akhirat, tetapi cangkulnya. Kira-kira begitu untuk memahaminya. Ya, jangankan arifin, kita pun begitu cara kita memandang dunia ini. Nah, ya. Dan semata-mata berhadapan kepada hak Allah Ta'ala. Tiada sekali-sekali berpegang hatinya. Ini yang penting. Inilah zuhud, inilah kunci zuhud. Tiada sama sekali berpegang hatinya kepada nikmat dunia ini. Ya deh. Jadi zuhud itu inilah deh. Tiada berpegang hatinya pada dunia ini. Inilah di antara pengertian ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Allah lah pegangan hati. Allah lah sumber hidup dari dunia sampai hidup akhirat. Inilah dia zuhud itu. Jadi bukan persoalan benda-benda materi-materi konkret yang ada pada kita, bukan inilah dia. Dan adalah dunia ini pada hatinya Arifin seperti tahi jua atau seperti bangkai jua. Tiada menghampiri ia, melainkan pada ketika darurat. Darurat itu perlu. Nah, cuma dalam pikiran kita kalau darurat itu yang terdesak, kalau tidak tak ambil. Ya, oke kalau itu cara kita memahami. Terdesak nggak kita perlu pahala di akhirat? Terdesak, maka ambil seperlu pahala itu. Jadi seperti tai, seperti bangkai. Ya iya. Wah, berarti hina. Tunggu dulu. Di tangan orang ahli, tai itu bisa menjadi sumber gas, bisa jadi sumber pupuk. Bangkai itu kalau diolah bisa jadi sumber energi. Makanya balik lagi pada ilmu kita memahami dunia ini. Kalau kita sebagai ahli memandang dunia yang katalah dalam kitab ini tai maupun bangkai, kita akan olah dia untuk menghasilkan energi alami, menjadikan dia pupuk alami, menjadikan dia hal-hal yang bermanfaat. Jadi tidak dibuang. Lah bagi yang tidak ahli, maka dia akan buang. Lah kita kan bukan ahli, karena itu dipelajari dalam agama ini agar kita sekurang-kurangnya walau bukan ahli kali, tapi bisa memanfaatkan tai itu.
bisa memanfaatkan bangkai itu. Kalaupun kita ikut kalimat di sini, tapi ini hati-hati ya, fungsi. Nah, inilah zuhud yang terlebih tinggi martabatnya dari segala makhluk. Tetapi adalah seperti ini sangat sedikit padanya wallahul muwaffiq. Mengapa sangat sedikit? Karena mungkin kurang ilmu. Ini dikasih tahu. Macam cara sekarang, sampah tidak dibuang-buang. Ada aja yang ambil. Bagi kita yang tidak punya ilmu dibuang. Bagi dia yang punya ilmu diambilnya. Apa-apa yang bermanfaat dia adalah yang mengerti. Untuk tahu kita bisa belajar pada mereka. Jadi zuhud itu sebetulnya sikap yang sangat positif sekali. Sangat positif. Jadi dia tidak terikat pada sesuatu, melainkan dia memanfaatkan sesuatu itu. Lain dari qanaah ya. Mudah-mudahan nanti kita akan pelajari di sini tentang qanaah pula. Kalau qanaah, dia itu apa yang masih bisa bermanfaat, manfaatkan. Kalau bahasa orang sekarang, contohnya qanaah itu recycle. Recycle itu akan dia gunakan terus selama masih bisa dia itu qanaah. Itu lain. Kalau zuhud kita tak tergantung di situ. Mudah-mudahan pemahaman zuhud ini jangan keliru. Kita mesti berpartisipasi dalam hidup dunia ini. Karena agama ini Allah turunkan untuk kemakmuran hidup di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita memakmurkan dunia kalau kita tidak berpartisipasi hanya karena salah faham atas konsep zuhud. Mudah-mudahan ini boleh difahami. Pada masa akan datang kita bincang sabar pula. Sabar ini pun ada banyak miskonsepsi tentang sabar. Ya, mudah-mudahan boleh kita pelajari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.